Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Hikmah Tausiah TV. Dukung terus channel ini ya dengan cara klik subscribe, like, komentar, dan share ya ke teman-teman kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Kisah Ramadan para sahabat Nabi Muhammad SAW memberikan inspirasi yang mendalam tentang bagaimana menjalani bulan suci ini. Mereka tidak hanya berpuasa sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai ibadah yang bermakna. Melalui kedermawanan, disiplin, kesederhanaan, dan keimanan yang teguh, para sahabat menunjukkan bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak sedekah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani semangat dan ketulusan yang kita dapat dari kisah Ramadan para sahabat. Semoga kita bisa meraih keberkahan Ramadan dan menemukan makna yang lebih dalam melaksanakan ibadah puasa. 5. Bilal bin Rabah, kekuatan iman dan pengabdian selama Ramadan. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang dikenal karena kekuatan imannya. Meskipun menghadapi siksaan dan penderitaan demi mempertahankan keimanannya, Bilal tetap teguh dalam ibadahnya. Selama Ramadan, Bilal dengan penuh semangat mengumandangkan azan, membangunkan umat muslim untuk sahur dan mengingatkan mereka tentang pentingnya sholat. Suara azan Bilal menjadi pengingat bagi umat muslim untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Kisah Bilal mengajarkan bahwa iman yang kuat dan semangat dalam beribadah sangat penting untuk merasakan berkah sejati Ramadan, meskipun menghadapi berbagai tantangan. 6. Sabit al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pujian kepadanya. Beliau adalah Sabit al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang berpura-pura berbuka puasa demi memuliakan tamunya. Sabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari Bani Khazraj dan ikut menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah ke Madinah. Suatu ketika menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Sabit al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Sabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat pesan Nabi tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilakan masuk orang yang bertandang ke rumahnya itu, Sabit berbisik kepada sang istri, apakah ada makanan untuk petang ini? Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, demi Allah wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, terkecuali sedikit. Sabit terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya ia sampaikan sebuah siasat kepada sang istri agar mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu, bisik Sabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun, Sabit dan istrinya cuma berkecap-kecap seolah ikut bersantap, padahal tangan keduanya sama sekali tak menyentuh hidangan. Esok harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Sabit pun kembali menghadiri majelis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Nabi. Ketika Sabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Sabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Nabi, Sabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. 7. Abu Tolhah, ini sosok sahabat Nabi yang jasadnya utuh karena rajin berpuasa. Abu Tolhah namanya, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini sangat rajin melaksanakan ibadah puasa. Dari Anas bin Malik dikatakan Abu Tolhah selalu berpuasa sepeninggal Rasulullah selama 40 tahun. Abu Tolhah tidak berpuasa kecuali pada hari-hari yang diharamkan atau ketika sedang sakit. Selain rajin berpuasa, Abu Tolhah juga tidak pernah ketinggalan sholat malam dan jihad di jalan Allah. Sosok sahabat Nabi yang paling kuat, dulunya preman Quraisy. Abu Tolhah tidak pernah letih menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan ketika beliau berusia lanjut dan renta. Meski anak-anaknya menasehati Abu Tolhah, ia tetap bertekad untuk jihad dan mengarungi lautan bersama pasukan muslim. Anak dari Abu Tolhah berkata, "Semoga Allah merahmatimu wahai ayah kami.
kau sekarang sudah tua sekali. Kau sudah berjuang bersama Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Kenapa kau sekarang tidak istirahat saja dan biarkan kami yang berjihad?" Lantas, Abu Thalha membalas melalui firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 41, yang artinya, "Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan, maupun berat, dan berjihadlah kamu, dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu, adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Sayangnya, Abu Thalha meninggal dalam perjalanan tersebut. Saat itu, para pasukan muslim tidak menemukan pulau untuk menguburkan jenazahnya. Selama 7 hari kaum muslimin mencari pulau, jenazah Abu Thalha tetap utuh dan tidak berubah. Jasadnya terlihat seperti orang yang tertidur. Khalifah Bisma Sanjaya dalam buku Bahagia di Masa Susah, mengisahkan, Abu Thalha wafat dalam keadaan menjalani ibadah puasa. Jihad yang hendak dilakukan olehnya kala itu, berperang di Lautan El, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jenazah Abu Thalha tetap utuh karena rajin berpuasa. Bahkan semasa hidupnya, ia terus menegakkan dan memuliakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa perang yang diikuti oleh Abu Thalha ialah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Hunain. Bahkan pada Perang Badar beliau memiliki andil yang cukup besar bagi kemenangan kaum muslimin. Sementara di Perang Uhud, Abu Thalha tergolong sebagai pahlawan yang tetap bertahan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membelanya dari kepungan kaum musyrik. Lalu pada Perang Hunain, Abu Thalha berhasil membunuh 20 orang kafir dan mendapat harta rampasan dari mereka. Semoga kisah Abu Thalha ini dapat meningkatkan ibadah kita, terutama ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin.